Hai guys, balik lagi di YouTube channel aku. Kalian apa kabar? Mudah-mudahan semuanya selalu dalam keadaan sehat ya. Nah, sebelum mulai, aku mau bilang makasih dulu buat kalian semua yang udah nyempetin waktu untuk nonton video aku kali ini. Dan juga buat kalian yang baru pertama kali mampir nih di channel aku, salam kenal dulu ya, aku Clara. Hari ini aku bakal nyeritain satu film misteri yang menarik banget nih guys. Judulnya The Room. Ceritanya tentang sebuah ruangan misterius yang bisa ngabulin permintaan apapun. Tapi ternyata ngeri banget. Kalau kalian punya ruangan ajaib gini juga, kalian bakal minta apa guys? Oh ya, kemarin aku sempet upload film fantasi tentang lampu ajaib yang bisa ngabulin permintaan juga. Filmnya seru guys. Aku bakal taruh linknya di kolom deskripsi. Nanti abis nonton yang ini, kalian tonton yang itu juga ya. Oke deh, gak usah lama-lama lagi. Aku bakal langsung aja nyeritain film ini ke kalian. Eits, tapi sebelumnya aku minta tolong dulu dong guys. Bentar aja buat like video ini. Dan jangan lupa di subscribe. Terus nyalain juga lonceng notifikasinya, biar kalian gak ketinggalan sama video terbaru dari aku. Dan biar aku lebih semangat juga ngontennya. Jadi ceritanya ada sepasang suami istri yang namanya Matt dan Kate. Mereka baru aja pindah rumah. Di hari pertama pas lagi beberes rumah, Kate nemuin seekor burung yang udah mati. Mau langsung dia kubur kan nih. Anehnya pas si Kate nengok bentar dan dia lihat lagi, itu bangkai burungnya malah ngilang dong. Di sisi lain, Matt yang lagi beres-beres juga nggak sengaja nemuin sebuah pintu di balik tempelan dinding nih. Karena bentuk lubang kuncinya unik, Matt jadi keinget. Kayaknya beberapa waktu lalu dia sempat nemuin kuncinya deh. Dan pas dicoba ternyata beneran cocok. Pintunya langsung kebuka. Di balik situ ternyata cuma ruangan kosong guys, gak ada barang apapun. Udah gitu lampu rumahnya juga jadi kedip-kedip sendiri. Karena rumah itu emang udah lama kosong, jadi mereka kira konslet listrik biasa kali ya. Ya udah, besoknya mereka manggil petugas PLN kan. Pas dicek, bapak PLN-nya malah bingung. Karena kabel listrik di rumah itu banyak banget guys. Kabelnya berantakan gak karuan. Kelihatannya juga udah tua ratusan tahun. Jadi si bapak PLN gak bisa benerin katanya. Sebelum pergi, si bapak ngasih tahu Matt kalau 45 tahun yang lalu pemilik rumah itu yang sebelumnya ditemuin meninggal secara mengenaskan. Karena penasaran, ya udah Matt langsung nyari-nyari infonya di internet kan nih. Sayangnya karena kejadiannya udah lama, informasi yang dia temuin juga cuma sedikit. Matt jadi kepikiran mulu. Kebayang-bayang pernah ada yang meninggal di rumahnya, kebayang-bayang wajah si pelaku. Akhirnya dia nenangin diri dengan gambar-gambar, iseng bikin sketsa wajah si pelaku. Nah, karena masih aja kepikiran, Matt akhirnya masuk ke ruangan kemarin sambil minum-minum kan. Pas minumannya habis, si Matt bilang, coba aja ya minumannya ada sebotol lagi. Dan tiba-tiba lampu ruangan itu berkedip. Terus ajaib, muncul sebotol minuman lagi dong, gak tahu dari mana. Awalnya Matt takut. Dia kira ruangan itu horor kali ya, ada hantunya. Tapi dia iseng aja nyebutin permintaan lagi. Dan gitu terus. Sampai-sampai ruangan yang tadinya kosong itu sekarang udah penuh sama barang-barang permintaan Matt. Keesokan paginya, Matt langsung heboh ngasih tahu istrinya yang baru bangun kalau ruangan ini ternyata punya kekuatan ajaib. Kate pikir suaminya nih halu kali ya. Tapi pas dia iseng minta duit 15 juta, duitnya beneran langsung muncul dong. Tapi tetap aja si Kate masih belum percaya. Dia bilang lagi mau duit 15 miliar. Dan lagi-lagi beneran langsung muncul guys. Bukannya seneng, tapi si Kate malah takut. Matt berusaha nenangin Kate. Gak perlu khawatir lah, justru enak banget nih sekarang.
Mereka punya ruangan ajaib yang bisa ngabulin permintaan apapun kan. Kate akhirnya mulai yakin, dan setelahnya pasangan suami istri ini jadi minta macem-macem. Minta duit triliunan, baju-baju mahal, perhiasan, lukisan antik, sampai makanan dan minuman mewah juga bisa diminta. Enak banget dah. Selama berhari-hari, dua orang ini diem aja di rumah gak pernah keluar. Soalnya apapun yang mereka mau bakal langsung dikabulin kan sama ruangan ajaib. Ya, tapi lama-lama mereka mulai bosen juga. Karena ya walau bisa punya semuanya, hati mereka masih terasa hampa. Karena pasangan ini belum punya anak. Jadi sebenarnya si Kate sempat keguguran 2 kali guys. Makanya dia jadi takut kalau nanti hamil bakal keguguran lagi. Nah, karena terlalu putus asa dan karena kebiasaan mau yang instan-instan aja, Kate akhirnya malah nekat dong minta anak bayi dari ruangan ajaib. Begitu tahu, Matt langsung marah. Karena ya bayi instan ini bukan anak mereka dong. Makanya dia langsung minta istrinya bikin permohonan lagi supaya bayi itu hilang. Ya, tapi karena memang udah lama mereka pengen punya anak, Matt mendadak jadi nggak tega. Dan bayi itu akhirnya tetap mereka rawat. Keesokan harinya, Matt lagi-lagi kepikiran nih sama pelaku pembunuhan di rumahnya itu. Namanya John. Ngerinya di berita tertulis kalau John bilang alasannya menghabisi pemilik rumah itu gara-gara disuruh ruangan ajaib. Matt jadi takut bakal terjadi sesuatu sama keluarganya. Jadi dia akhirnya pergi nemuin si pelaku, si John, yang selama ini ternyata ada di rumah sakit jiwa. Pas ketemu, di situ si John yang udah tua ini cuma ngasih tahu Matt supaya cepet-cepet pergi dari rumah itu. Karena kalau kelamaan tinggal di sana, katanya Matt dan keluarganya bisa mati. Lanjut, di perjalanan pulang, Matt yang kehabisan bensin berhenti buat ngisi dulu kan nih. Pas mau bayar, uang yang dibawa ternyata berubah jadi debu. Matt langsung buru-buru pulang ke rumah. Terus uang-uang dari ruangan ajaib itu dia coba lempar keluar kan. Beneran, langsung jadi debu. Matt langsung nyoba lagi, ngeluarin lukisan antik yang kemarin dia minta. Dia taruh di depan pintu, dan dalam sekejap bagian lukisan yang di luar rumah langsung berubah jadi debu. Di situ Matt akhirnya sadar kalau apapun yang muncul dari ruangan ajaib gak bisa dibawa keluar guys, bakal berubah jadi debu. Karena masih penasaran, Matt akhirnya ngebongkar dinding ruang ajaib itu. Dan dia malah nemuin kalau seluruh rumah itu memang dipenuhi kabel-kabel listrik. Jadi ya memang rumahnya spesial. Lagi pusing-pusingnya gini, Kate malah mau ngebawa si bayi ini keluar rumah. Kejadian juga, baru keluar bentar, kulit bayi itu langsung memerah. Awalnya Matt mau ngebiarin aja sampai anak itu bener-bener ngilang jadi debu. Ya, tapi karena ngedenger tangisan istrinya, Matt jadi nggak tega. Dibawa lagi masuk rumah. Tapi ternyata karena kejadian barusan, anak itu udah berubah jadi bocil usia 8 tahunan. Udah bukan bayi lagi. Jadi apapun yang muncul dari ruangan itu, kalau dibawa keluar rumah bakal menua dengan cepat. Makanya kan tadi uang juga jadi tua, jadi debu. Setelah tahu semuanya, Kate tetap ngerawat bocil itu dengan sepenuh hati. Ya, walau gak bisa dibawa keluar, gak apa-apa deh. Yang penting dia punya anak kan. Bocil itu dikasih nama Shane guys. Kate juga terpaksa bohong dan bilang kalau Shane punya penyakit yang bikin dia gak bisa kena udara luar, gak bisa keluar rumah. Ya, tapi lama-lama Shane jadi bosen, sering ngamuk-ngamuk, bahkan sampai nekat nih mau kabur keluar. Untungnya ketahuan, dan setelahnya sekeliling rumah itu dipasangin kayu supaya Shane gak bisa kabur keluar lagi. Waktu terus berlalu dan Kate semakin dekat sama Shane kan. Tapi tetap aja si Matt gak suka karena dia masih ngerasa kalau Shane ini bukan sesuatu yang nyata, bukan anaknya. Sampai suatu hari Shane nyelinap masuk ke ruang ajaib dan ruangan itu seketika berubah jadi kayak dunia luar guys. Karena itu permohonan Shane. Ngeliat itu Matt langsung ngamuk dong. Dia takut juga kalau Shane minta macam-macam.
yang nantinya malah bisa jadi petaka buat keluarganya. Bersamaan dengan itu, telepon rumah mereka tiba-tiba bunyi. Ternyata si John yang di rumah sakit jiwa nelpon. Di situ Matt dikasih tahu kalau John ini ternyata anak dari ruang ajaib juga, persis kayak Shane. John juga bilang apapun yang muncul dari ruang ajaib itu bisa dibawa keluar kalau orang yang mintanya udah meninggal. Makanya John sekarang bisa hidup di luar rumah itu, ya karena dia udah menghabisi pasangan suami istri pemilik rumah sebelumnya. Orang tuanya yang bikin dia muncul dari ruangan itu. Diam-diam ternyata Kate juga nguping obrolan mereka guys. Ngedenger fakta itu, Kate langsung bingung, sedih. Dia pergi keluar. Seharian dia nggak pulang karena terus-terusan kepikiran sama omongan John tadi kan. Sementara di rumah, Matt yang pusing nungguin Kate malah dibikin kesel sama kelakuan Shane yang rewel banget karena nyariin Kate. Karena udah nggak tahan, Matt akhirnya ngelampiasin kemarahannya. Dia ngasih tahu kalau Shane ini bukan anaknya. Shane dibilang cuma anak khayalan dari ruangan ajaib. Setelah marah-marah dan bikin Shane sedih, Matt jadi ngerasa bersalah juga. Dia akhirnya nyamperin dan minta maaf ke Shane. Gak lama Kate juga udah kembali ke rumah. Ngeliat anak dan suaminya kelihatan akur, Kate juga jadi seneng kan. Tapi besokannya karena kepikiran sama perkataan Matt kemarin, Shane akhirnya nekat nyoba keluar rumah. Ayah ibunya baru nyadar tapi telat guys. Shane udah kembali ke rumah dan udah tumbuh jadi dewasa, bukan bocil lagi. Ngerinya Shane yang udah dewasa ini punya kepribadian yang jahat guys. Dan karena benci sama ayahnya, dia langsung berusaha menghabisi Matt. Kate yang mau nyegah malah ketabok, sampai akhirnya nggak sadarkan diri. Setelah lama pingsan, Kate yang baru sadar dikasih tahu kalau Shane udah berhasil dikalahin. Katanya pas berantem, Matt ngebawa Shane keluar rumah biar musnah. Ngedenger itu, Kate jadi sedih. Walaupun anaknya jahat, Kate tetap ngerasa kehilangan dan si Matt berusaha nenangin. Tapi plot twist guys. Di situ Kate sadar kalau yang di depannya ini bukan suaminya. Ini Shane. Dia bikin permohonan supaya bisa nyamar jadi Matt. Dan rumah ini juga bukan rumah asli. Mereka ada di dalam ruangan ajaib. Sementara Matt yang asli baru sadar dari pingsannya. Dia juga langsung nyariin istrinya kan. Pintu ruangan ajaib itu terkunci. Matt tetap nekat ngejebol dindingnya sampai akhirnya dia berhasil masuk juga ke dalam ruangan ajaib. Matt yang asli langsung ngejemput istrinya dan mereka mau kabur dari situ kan. Sialnya Shane ngendaliin ruang ajaib itu. Dia bikin Matt dan Kate terjebak jadi nggak bisa keluar. Untungnya Matt punya ide cerdik. Dia minta supaya ruangan ajaib ini ngeduplikat mereka berdua dan berhasil guys. Shane ketipu. Pasangan suami istri ini akhirnya berhasil keluar dari ruangan itu. Setelahnya Shane juga dipancing keluar rumah dan Kate juga langsung nutup pintunya supaya Shane yang jahat ini nggak bisa masuk. Perlahan Shane jadi menua sampai berubah jadi debu. Nah setelah kejadian itu, Matt dan Kate akhirnya mutusin ninggalin rumah dan ruangan ajaibnya. Tapi ternyata si Kate hamil dong. Lampu ruangan di tempatnya sekarang juga berkedip. Kate jadi bingung, kehamilannya kali ini karena memang hamil atau karena ruangan ajaib ngabulin permintaannya lagi ya. Lah gimana tuh ya guys? Ya itu tadi ceritanya. Kalau kalian terhibur nih sama videonya, bantu aku ya dengan like, subscribe, dan nyalain lonceng notifikasi untuk channel ini guys. Selalu komen juga di bawah kalau kalian punya rekomendasi judul film seru lainnya yang pengen aku bahas. Oke deh, kayaknya sih cukup segitu dulu aja ya dari aku. Jaga kesehatan kalian selalu, and I'll see you guys on my next video. Bye bye.